Izinkan saya, Rahayu, CGP Angkatan 11 ingin menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Aga Sugata SPD, serta Dewan Guru SD Tanjung Bumi 1. Di sini saya akan memberikan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Pada nanti di akhir sesi ini, Bapak dan Ibu akan memahami tentang apa itu konsep dasar budaya positif, kedua kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ketiga keyakinan kelas, dan keempat 5 posisi kontrol, dan 5 segitiga restitusi. Dan istilah-istilah ini sangat asing pada awalnya. Selama 20 tahun saya mengajar, mengaktifkan diri di SD, di sekolah. Ternyata materi ini membuat saya terenyuh dengan hati saya bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari mengenai bagaimana cara kita bisa bukan menciptakan. Kalau dulu memang kita dasarnya adalah menciptakan, tapi sekarang bukan menciptakan, tapi menghantarkan murid-murid menjadi lebih baik. Mengapa menghantarkan? Karena sesuai dengan filosofi KHD, siswa itu adalah berdasarkan kodrat zaman, kodrat alam. Setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan posisi yang berbeda-beda, dengan takdir yang berbeda-beda. Oleh karena itu berarti kita harus menghantarkan, bukan lagi menciptakan. Karena posisi kita adalah sebagai guru pembimbing, bukan menciptakan. Entah bagaimana dia akan menjadi apa, itu tergantung kodrat alam yang ditentukan. Karena kita bukan Tuhan, kita adalah manusia yang bisa membimbing manusia lain supaya lebih baik. Nah, di sini kita adalah posisinya adalah bagaimana cara kita itu membimbing anak-anak kita itu menjadi lebih baik dengan kesadaran diri, bukan berdasarkan motivasi yang lain, bukan berdasarkan takut diomelin, bukan berdasarkan takut dimarahin, bukan berdasarkan hadiah dan piala, tapi kesadaran diri sendiri mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu konsep yang akan kita ulas nanti. Jadi kesadaran intrinsik dari dalam yang harus kita gali kepada anak-anak didik kita. Kita beralih ke selanjutnya, yaitu adalah konsep dasar budaya positif. Kalau kita berbicara tentang konsep dasar budaya positif, budaya dan positif berarti budaya itu apa? Kebiasaan-kebiasaan kan yang telah dilakukan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sifat manusia itu bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kita lakukan kebudayaan, kebiasaan di SD kita atau di sekolah kita itu dengan budaya yang positif, yang baik-baik tentunya. Nah, bagaimana cara penerapannya? Cara penerapannya kita harus mengenali dulu apa sih konsep dasar budaya positif. Ya. Konsep dasar dari budaya positif adalah tadi ya, positif itu adalah budaya, kebiasaan, positif adalah sesuatu yang baik. Konsepnya adalah budaya positif adalah budaya dalam konteks pendidikan merujuk kepada penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan akademik. Jelas kita ingin memajukan akademik atau sekolah ya. Secara emosional dan sosial siswa melalui penerapan nilai-nilai positif. Jadi penerapan budaya positif, penerapan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sekolah dengan nilai budaya positif. Budaya positif ini dasarnya pada keyakinan bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berkembang dan bahwa lingkungan yang mendukung dapat membantu mereka mencapai potensi tersebut. Nah, jadi setiap siswa kita meyakini punya potensi dan perkembangannya masing-masing. Kita hanya mengantarkan. Makanya kalau konsep ngajar kita jadul, ya, termasuk saya pun masih jadul. Nggak boleh berisik, nggak boleh berkumpul meja. Padahal itu bagian ekspresi mereka. Mungkin kesannya, nggak teratur. Itulah budaya pendidikan sekarang seperti itu.
Kita tidak bisa mengontrol anak itu harus begini, anak itu harus begitu. Kenapa? Ketika kita kasih hukuman, hei jangan nakal, hei jangan bercanda nanti bawa hukum, besok akan terulang lagi, sehingga kita berpikir, kenapa ya anak itu memulai kesalahan yang kedua, ketiga, dan keempat? Karena itu tadi, kemauan mereka itu dikontrol dengan apa? Kemauan dari luar, bukan dikontrol dari dalam diri dia sendiri. Nah, tujuan kita di sini adalah mengontrol diri siswa kita menjadi sadar akan kebutuhan kebaikan buat diri mereka, ya, untuk membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Nah, apakah budaya positif hanya dapat dicapai dengan hukuman? Ternyata tidak bisa dapat dengan hukuman. Contoh, ketika anak terlambat sekolah, lalu kita hukum berdiri di lapangan, besok mereka akan memulai lagi, atau besok dia akan tidak sekolah, takut dihukum. Tapi kalau kita melakukan pendekatan secara intuitif, secara hati yang mendalam, menyadari mereka bahwa tindakan itu salah, nah, mereka akan tidak mengulangi lagi. Contoh kecil, ketika kita menjadi orang dewasa, lalu kita membuat kesalahan, lalu kata Ustaz bilang, ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita akan sadar, oh ternyata kita tidak akan mengulangi lagi dengan keikhlasan itu. Nah, secara langsung kita menciptakan keikhlasan di dalam diri mereka supaya menjadi orang yang lebih baik, ya, seperti itu. Nah, ini stimulus respon versus stimulus teori kontrol. Apa maksudnya? Stimulus respon artinya ini pemikiran yang rada jadul. Contoh, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan siswa kita itu sama. Oh, dia pengen pintar semua. Oh, dia pengen ini semua. Oh, dia pengen begitu semua. Ternyata secara teori kontrol itu tidak seperti itu. Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Realitas kebutuhan anak-anak didik kita itu berbeda-beda. Karena mereka berangkat dari keluarga yang berbeda-beda. Itu kuncinya. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Anak pun sama. Dia melihat mempelajari bahasa Indonesia, daya hatam mereka adalah sana, nggak sama dengan si A. Mungkin yang si A misalkan ikhlas, pemikirannya berbeda. Oh gini. Mungkin si B ikhlas, pemikirannya oh begitu. Jadi pola pikir mereka itu berbeda-beda. Dengan kompleksitas pembelajaran yang juga sama tentunya tapi berbeda. Nah, kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kita tidak tahu apa yang mereka angan-angankan di sana. Nah, di situ kita harus menerapkan hal supaya angan-angan mereka itu tercipta dengan baik. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama seperti kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi siswa kita selalu kita tuntut, nih seperti ini kayak bapak, nih seperti ini contohnya kayak gini. Padahal mereka pun bisa seperti itu dengan cara yang berbeda. Nah, cara berbeda inilah yang harus kita pahami kepada siswa-siswa kita bahwa perbedaan itu tidak membuat mereka itu beda. Perbedaan itu akan merasakan diri dia itu bangga. Nah, itu yang intinya yang harus kita ajari. Perilaku buruk untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Jadi semua perilaku anak-anak itu punya tujuan masing-masing. Ini yang baru saya pelajari. Oh, ternyata anak gendang-gendang meja itu ada tujuannya. Kita nggak tahu apakah dia mencari perhatian. Ketika kita sudah pusing aja, jangan berisik, nanti bapak takol, kan seperti itu. Karena dia berbuat salah. Nah, pengekspresian kesalahan mereka itu padahal mereka butuh apa di situ. Kita harus tahu. Oh, ternyata dia butuh ini, seperti itu. Jadi kita pandangan kesalahan itu bukan menjadikan anak itu salah sebenarnya. Anak itu kita arahkan. Oh, ternyata kita harus tahu. Ternyata anak itu butuh itu. Apakah butuh perhatian? Terkadang anak itu suka jingkrak-jingkrak sendiri. Dia kalau diomelin suka ketawa. Kan itu berpikir, ini anak ketawa mulu diomelin, ternyata dia butuh perhatian. Dia senang diomelin, seperti itu. Jadi benar-benar pembelajaran ini membuat saya akan sadar bahwa ternyata pembebasan ekspresi itu bisa menjadikan orang lebih baik, gitu ya.
Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya gini, siswa tidak bisa kita kontrol besok kamu harus begini. Oke, besok dia akan begini. Sehari demi hari, 2 hari akan jenuh. Kenapa? Karena kita kontrol dari luar, bukan berdasarkan kesadaran diri dia sendiri. Saya takut nanti dong sama Pak Dede. Saya takut. Akhirnya titik kejenuhan akan ada kepada diri mereka sendiri. Tapi kontrol yang baik adalah bagaimana cara kita mendidik anak kita itu bisa mengontrol dirinya sendiri supaya menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Ya. Sebenarnya ketika belajar teori ini, saya terkaget-kaget. Selama puluhan tahun saya ngajar, ternyata ini yang harus kita cari. Kita nggak tahu bagaimana caranya, kan mungkin bagaimana ini konsepnya. Jadi kesannya, guru itu nggak tertib amat sih anaknya, pada gede-gede meja, pada jalan-jalan. Padahal hal seperti itu adalah pengekspresian diri mereka untuk menjadi orang yang apa yang dia cari, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Ketika kita omelin, jangan bergendangan, jangan berisik, dia takut. Akhirnya ya sudah, konsentrasi dia itu buyar karena takut. Sepintas kesannya memang kita sebagai guru ada pembiaran. Anak dibiarin jalan-jalan, di anak dibiarkan ini. Padahal itu bagian ekspresi dari pembelajaran kita. Ya. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan, ketika anak kita paksa karena gagal, itu bukan hal yang baik. Kita akan berikan dia jeda sedikit. Kegagalan itu adalah misalkan keberhasilan tertunda. Kita kasih pengertian. Besok jangan begitu lagi. Pokoknya kamu harus begini. Akhirnya ada stres, dia tidak akan mau. Ya, dia tidak akan mau. Udah berpikir menang atau kalah, berpikir menang-menang. Artinya gini, berpikir kalah menang itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi pola pikir mereka itu kita setting ya, kita berikan pada mereka bahwa hidup ini kita harus berhasil, harus menang, jangan takut kalah, jangan takut selalu kita itu mengalah, jangan. Kita harus menang dengan cara-cara yang baik. Nah, jadi semua kita kembalikan kepada sifat karakter siswa masing-masing. Yang kita kedepankan adalah bagaimana cara membangun kemandirian anak-anak menjadi anak yang lebih baik dengan kesadaran diri dia sendiri. Budaya positif. Mampukah peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk penghormatan diri sendiri, orang lain di sekitarnya. Mampukah siswa kita itu bisa berpikir seperti itu? Pada dasarnya ketika ditanya seperti itu dengan tutor, saya bingung, nggak bakal mampu Pak. Dia kalau nggak dikasih hukumannya nggak bakal berpikir. Padahal kita bisa dengan cara melakukan tadi pendekatan secara persuasif dengan melakukan kesadaran diri sendiri bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Ketika dia menyadari bahwa itu salah, maka mereka tidak akan melakukan tanpa memberikan hukuman. Ketika, hai kamu kemarin bolos, saya jemur, ya dia akan nurut, tapi dengan rasa takut, bukan dengan kesadaran diri dia sendiri. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri atau memiliki budaya positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada diri kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, kebajikan universal dan motivasi intrinsik ini dua hal yang sangat berkaitan dengan teori ini ya. Apa itu kebajikan universal? Apa itu motivasi intrinsik? Ya, kita akan bahas. Kebajikan universal. Kalau bicara kebajikan berarti kebaikan ya. Universal menyeluruh. Ya. Menyeluruh. Kebajikan universal adalah nilai-nilai moral dan etika yang dianggap
berlaku di seluruh budaya, agama, masyarakat dan seluruh dunia. Bahkan di sekolah, masyarakatnya di sekolah ya, baik universal itu. Jadi nilai moral dan etika yang dianggap menjadi berlaku di seluruh warga sekolah. Lalu motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya kepuasan atau kesenangan. Adanya dorongan sesuatu. Jadi kebajikan itu kaitannya dengan nilai moral dan etika, sedangkan motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya kepuasan, kesenangan yang berasal dari diri sendiri. Itu kebajikan universal dan intrinsik. Kebajikan kaitannya dengan etika, motivasi intrinsik kaitannya dengan dorongan untuk melakukan kebaikan dari diri dia sendiri. Contoh kebajikan universal. Contoh adalah kejujuran. Salah satu kebajikan universal adalah kejujuran. Mengatakan kebenaran dan bertindak dengan integritas adalah nilai yang dihargai di berbagai budaya. Ya, kejujuran itu membangun, kejujuran itu membangun kepercayaan dan menghormati hak orang lain untuk mengetahui yang sebenarnya. Jadi salah satu contoh kebajikan universal adalah kejujuran. Ya, mengatakan kebenaran. Nah, kadang-kadang kita ketika menuntut anak itu jujur itu salah, itu susah. Padahal guru sudah tahu dia yang salah, dia yang melakukan. Sampai kita sidang dia tidak ngaku. Nah, disinilah peran kita sebagai guru untuk menggali potensi mereka itu supaya menjadi anak yang memiliki kebajikan universal, mengakui kesalahan dengan kesadaran. Jangan kan anak yang bertindak, ya Pak saya salah, saya menyontek. Ya Pak saya salah, saya nyopet. Enggak kan? Nah tujuan kita adalah itu, supaya dia ingin bisa mengakui kesadaran kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan tanpa harus dipaksa dan ada penghukuman. Contoh kebajikan universal kedua adalah keadilan. Ya, memberikan hak yang sama dan memastikan tidak ada yang dilakukan secara diskriminatif. Karena keadilan adalah fondasi untuk masyarakat yang berfungsi dengan baik. Keadilan. Jadi keadilan pun sangat berperan dalam kebajikan universal. Selama kita menjadi guru, kita harus bertindak adil. Jangan memperlakukan bahwa murid si yang ini pintar, yang ini tidak terlalu pintar, lalu kita beda-bedakan. Begitupun dengan siswa, harus berkeadilan dengan berteman. Kadang-kadang kan kelompok pun dia harus milih-milih. Saya mau kelompok ini, ketika kita paksa dengan kelompok yang ini dia nggak mau, akhirnya dia diam aja, pasif, nggak melakukan apa-apa karena nggak suka dengan anak-anak itu, akhirnya dia nggak mau belajar. Nah, tapi dengan berpikir seperti dia menyadari bahwa keadilan itu baik untuk setiap kelompok, maka dia akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain tanpa membedakan mana yang pintar, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang ganteng, mana yang enggak, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah empati. Apa yang dirasakan orang lain, empati mendorong kebaikan, kemurahan hati, hubungan lebih dalam antar individu. Nah, empati ini pun sama. Ya. Jadi menjadi guru kita pun harus empati kepada siswa kita. Begitupun rasa empati itu harus kita tularkan kepada anak-anak, kepada teman-teman mereka, sehingga akan terciptanya suasana budaya positif, belajar yang baik, sehingga mereka menjadikan anak-anak yang saling mengerti satu sama lain. Ya. Yang ketiga, kerjasama. Nilai kerjasama ini sangat penting dalam melakukan kebijakan universal. Mengapa? Karena kerjasama ini pun sangat diperlukan. Contohnya dalam kolaborasi kelompok belajar. Kadang-kadang yang pintar itu tidak mau bekerja sama, menjadi sendiri aja. Nah, tapi dengan berkelompok mereka itu bisa melakukan kerjasama, punya nilai kerjasama yang baik. Tanggung jawab. Nah, ini yang agak sulit. Tanggung jawab ini harus kita terapkan kepada anak didik kita, bahwa tanggung jawab ini sangat penting dalam kehidupan baik di sekolah maupun di rumah. Misalkan contoh dia berbuat salah, dia harus mengakui kalau itu salah. Ternyata ini jarang kita temukan. Sebelum kita omelin, sebelum kita tuduh-tuduh, pasti dia tidak akan ngaku.
Nah, tapi punya rasa tanggung jawab ketika dia berbuat sesuatu, dia menyadari itu, nah itu dikatakan bahwa itu sudah berhasil memberikan anak itu punya rasa tanggung jawab. Ya. Kebijaksanaan, kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dengan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian moral. Kebijaksanaan ini adalah ketika kita secara bijak menerapkan sebuah keputusan kepada anak-anak dengan melakukan apa tadi? Dengan melakukan negosiasi, ya, dengan melakukan apa yang harus kita lakukan ketika nanti itu kaitannya dengan keyakinan kelas tentunya ya. Nah, ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Kita tulis. Ketika itu kita lakukan, maka dia akan punya rasa tanggung jawab, ya, punya rasa tanggung jawab. Lalu cinta kasih, nah ini udah pasti ya. Dalam di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, cinta kasih itu perlu kita terapkan kepada anak-anak agar supaya mereka itu bisa punya rasa kasih sama temannya tentunya. Ini sebagai pondasi sangat penting yang terakhir yaitu cinta kasih. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri motivasi intrinsik. Ya. Minat dan keinginan. Siswa yang termotivasi secara intrinsik melakukan sesuatu karena mereka benar-benar tertarik atau ingin melakukannya. Misalnya, seorang mungkin suka membaca buku karena mereka menikmati cerita, bukan karena harus menyelesaikan tugas di sekolah. Nah, ini pun sama, minat dan keinginan. Ciri-ciri motivasi intrinsik. Jadi ciri-ciri motivasi anak itu mau belajar dengan sendirinya. Ciri-cirinya ada. Jadi kalau kita tanya, kamu mau baca buku buat apa? Pengen tahu Bu, nah itu punya motivasi dia, ingin tahu. Kalau ditanya, kamu baca buku terus ngerampung buat apa? Disuruh sama ibu, nah itu ada seperti ancaman atau penghukuman seperti itu. Tapi kalau dia melakukan berkata bahwa saya ingin tahu, berarti dia punya motivasi tertentu. Kepuasan pribadi itu pun sama. Dia melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan sendiri, punya rasa puas ketika berbuat sesuatu. Itu ciri-ciri intrinsik ya. Yang ketiga, pengembangan diri. Nah, ketika dia ingin berkembang dirinya, ketika dia ingin menjadi orang yang lebih tahu, kenapa sih kamu mau baca buku? Pengen tahu Pak. Nah itu kan dia ingin berkembang, punya potensi pengetahuan mereka itu bertambah seperti itu. Otonomi artinya siswa memiliki kendali. Memilih itu sesuatu karena mereka merasa itu adalah pilihan mereka sendiri. Jadi punya prinsip, ya. Jadi otonomi itu punya kendali. Ketika dia memilih sesuatu, dia tidak berdasarkan orang lain. Teman saya ini, teman saya itu sana. Tapi berdasarkan prinsip dia. Kenapa kamu pilih ini? Saya suka Bu. Nah, saya suka Pak. Nah seperti itu. Ketika itu terjadi, berarti siswa kita itu sudah memiliki sifat-sifat yang namanya motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Apakah hubungan budaya positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah ini ya, budaya positif ada hubungannya nggak dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kalau berdasarkan materi ini adalah budaya positif dan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid memiliki hubungan yang sangat erat. Mengapa demikian? Keduanya saling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal, di mana siswa merasa dihargai, didukung dan termotivasi untuk mencapai potensi maksimal. Ketika motivasi ini kita lakukan, budaya positif ini dilakukan, maka siswa memiliki rasa dihargai dan didukung, sehingga mereka itu memiliki rasa ingin tahu, rasa dipedulikan oleh guru, ya, rasa dipedulikan oleh guru, sehingga mereka itu bisa melakukan pembelajaran secara maksimal. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kedua prinsip ini berhubungan. Nah, antara budaya positif dengan tadi, ya, budaya positif dengan pembelajaran, ya.
membangun hubungan yang kuat dan respect. Budaya positif mendorong hubungan yang hangat dan penuh rasa hormat antar guru dan siswa. Ya. Budaya positifnya mendorong hubungan yang sangat hangat. Jadi tidak ada batasan antara guru dan siswa. Sehingga ketika tidak ada batasan, bukan berarti siswa tersebut dianggap sombong, tidak. Tidak ada batasan. Jadi siswa ini merasa tidak canggung dengan kita. Ketika mau belajar dia ingin bertanya. Ketika dia tidak tahu, dia ingin cari tahu dengan bertanya kepada guru, seperti itu. Ya. Mendorong hubungan yang sangat hangat. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Budaya positifnya apa? Menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa rasa takut dan penilaian atau kegagalan. Jadi mendorong partisipasi aktif artinya apa? Ketika di sebuah kelompok, dia itu merasa kelompok itu punya dia memiliki dengan kelompok tersebut dengan teman-temannya, sehingga dia tidak canggung dengan teman-teman mereka, sehingga dia bisa melakukan ide-ide dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang ketiga, pengembangan ide dan karakter. Sehingga ketika langkah-langkah tersebut sudah kita lakukan, ya, kita pahami, maka akan tercipta yang namanya ini, ya, budaya positif. Budaya positif akan selaras dengan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kok di tengah-tengah ada namanya profil Pancasila. Nah, karena budaya positif itu dikaitkan dengan metode profil Pancasila, sehingga sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Jadi kebajikan atau kebaikan yang universal yang sering Ibu dengar, Bapak dengar itu apa? Kata-kata kebajikan universal yang biasanya. Ya, wah kalau masih ngantuk ya. Iya. Coba kita sekarang kalau saya bilang udara, Ibu diri ya. Kalau darat duduk ya. Coba udara berdiri. Darat duduk. Udara diri. Darat enggak. Sekarang saya yang bilang, Bapak diri dulu. Kalau saya bilang itu berarti itu ya. Udara laut, udara laut, udara laut, udara. Iya. Berarti masih konsen ya. Nah, berarti yang duduk ini udah kekenyangan. Laut. Laut apa? Darat. Berarti ada yang konsen, ada yang enggak ya. Tepuk semangat. Tadi apa? Siapa yang jawab tadi? Jujur. Itu salah satunya ya. Salah satunya jujur. Nah, jujur udah ngantuk katanya. Nah, pengertian kebijakan universal adalah nilai-nilai moral dan etika yang dianggap berlaku di seluruh budaya, agama dan masyarakat di seluruh dunia, khususnya di lingkungan sekolah. Jadi moral dan etika kaitannya kebijakan universal itu. Ya, kebijakan kebajikan yang menyeluruh, yang bisa mengena ke ranah kemana aja, bisa ke moral, bisa ke seluruh budaya dan agama. Misalkan agamanya bermacam-macam, berarti agama apapun bisa terterap dalam nilai kebajikan tersebut. Ya. Lalu kaitannya dengan profil Pancasila tadi apa? Kebajikan universal dan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dari siswa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kebajikan universal sangat relevan dan berhubungan erat dengan dimensi profil Pancasila. Jadi tadi profil Pancasila itu kan ya
isinya adalah seperti ini: beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, berdalam kritis, bergotong royong, berkepentingan global. Sehingga sangat erat sekali dengan dimensi kebijakan universal. Ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Ini salah satu dari profil pelajar Pancasila ya. Beriman dan bertakwa. Nah, nilai tergantungnya apa dari beriman dan bertakwa itu? Kejujuran, lalu empati, tanggung jawab. Itu adalah ranahnya kepada profil pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkepentingan global. Ranahnya mana? Itu kebajikan universal, ya, ranahnya toleransi, ya, kerjasama, keadilan. Jadi kepentingan global kaitan kebijakan universal adalah toleransi, keadilan, itu masuknya ke kebinekaan global. Lalu gotong royong, kebijakan universalnya apa? Kerjasama, ya, empati dan tanggung jawab. Lalu gotong royong, kebijakannya kerjasama, tanggung jawab juga ya. Mandiri, kebijakan universalnya yaitu kemandirian, keteguhan hati, kebijaksanaan. Sehingga ketika profil Pancasila itu sudah kita terapkan, akan membentuk kebijakan universal berdasarkan profil Pancasila. Contohnya ini empati, keteguhan hati, rasa hormat, kebaikan, dan toleransi dan keadilan. Manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu setelah kita bahas tadi? Nilai kebajikan yang terekam salah satu aja. Nilai kebajikan apa ya yang terekam salah satu dari pembahasan tadi? Toleransi, tanggung jawab. Nah, iya itu ya. Toleransi, tanggung jawab. Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah kita? Ada. Ada perbedaannya? Ada, iya. Cuma bedanya apa, Bu? Kelompok toleransi kan saling menghormati, kelompok kerjasama kan saling membantu, Pak. Iya. Menurut saya. Iya, betul ya. Saling menghargai dan saling membantu. Nah, bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dan kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Ada cara-caranya, yaitu yang pertama adalah ini: integritas dan pembelajaran. Kita gabungkan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, kerjasama. Misalnya dalam pelajaran bahasa, siswa dapat diminta untuk menulis cerita menyoroti pentingnya kejujuran. Jadi dalam bahasa Indonesia kita tentang pembelajaran apa nih? Integritas, mengarang, berarti tentang kejujuran aja deh, suruh tulis anak kita dengan bahasa dia sendiri. Ternyata ketika dia mengarang dengan cerita dengan jujur, dia tahu, oh, jujur ini begini ya. Nah, itu salah satu kiat-kiat kita untuk menggali potensi intrinsik kepada diri kita. Yang kedua, teladan dari guru. Ini pun sangat penting karena kita harus sebagai role model, ditiru dan dibugu. Ada istilah guru kencing berdiri, anak. Nah, seperti itu. Artinya kita harus menjadi role model yang baik bagi siswa kita. Sehingga ketika dia pagi-pagi sudah melihat kita, oh, ada budaya rapi, wangi misalkan ya, dia akan niru kebaikan-kebaikan pada diri kita. Seperti itu ya. Lalu kita berbuat baik kepada sesama, baik di sekolah maupun di luar. Karena posisi guru kita tidak tergantikan. Kita di sekolah guru, ketika kita pulang rumah apa kita bukan jadi guru? Guru juga. Makanya kita sebagai guru itu kehidupan kita sangat disorot oleh anak-anak didik kita. Nah, kita bersyukur jadi guru. Ketika kita menjadi guru, kehidupan kita ada yang mengontrol pada diri kita. Oh, saya guru, kita mau seperti ini, malu, seperti itu. Ya. Kita bersyukur jadi guru, sehingga role model itu akan terlihat oleh anak didik kita. Oh, ternyata
edukasi kayak gini ya, itu ada edukasi. Nah itu pun secara langsung mereka menggali rasa motivasi intrinsik dia itu. Diskusi dan refleksi. Nah, adakan sesi diskusi di mana siswa bisa berbicara dalam situasi kehidupan yang nyata yang melibatkan putusan etis atau moral. Jadi diskusi ini melibatkan siswa dengan berbicara dengan bahasa mereka, dengan kehidupan nyata. Misalkan dia punya keluhan apa, dia ekspresikan, nggak jadi masalah. Tanpa kita harus berikan misalkan bulian jangan seperti itu. Mana bagian ekspresi dan mengungkapkan perasaan mereka itu bisa menggali potensi untuk rasa kepercayaan diri mereka untuk melakukan sesuatu. Penerapan di sekolah, buat program atau kegiatan sekolah yang mendukung penerapan nilai-nilai kebajikan. Itu kaitan nanti untuk keyakinan kelas nanti ya. Penerapan program. Jadi kegiatan sekolah yang mendukung penerapan nilai-nilai kebajikan seperti monitoring kegiatan sosial, proyek, layanan masyarakat, ini akan memberi siswa kesempatan langsung untuk menerapkan nilai tersebut ya. Mungkin salah satu dari itulah ya, itu seperti melakukan kegiatan sosial bisa ya, kita membersihkan sampah, kalau kita kasih pengertian. Nah, di dalam praktek membuang sampah pada bergotong royong itu kita berikan sedikit rasa-rasa kepedulian dia dengan apa, dengan lingkungan, sehingga akan tergali motivasi intrinsik. Penambahan di sekolah buat program atau udah ya tadi ya. Pengetahuan melalui penghargaan. Nah, penguatan melalui penghargaan. Ini kita jangan miskonsepsi istilahnya. Jangan penghargaan yang betul kita kasih permen 1. Ini sudah tidak terpakai lagi. Yang betul Bapak kasih penggaris 1. Jangan. Karena penghargaan seperti itu akan mengakibatkan pengharapan yang lebih kepada siswa. Karena kita di sini menggali potensi anak didik kita supaya ketika dia melakukan sesuatu tidak mengharapkan penghargaan, kecuali penghargaan ini apa, yaitu penghargaan pujian dalam kelas. Contoh, misalkan nomor ke depan, oh bagus, pintar sekali kamu. Nah, itu sangat bermanfaat karena pujian itu akan melekat kepada diri dia. Oh ternyata saya dikasih nilai betul sama bapak ini. Bangga kan mereka, akan melekat sampai kapan. Tapi kalau misalkan dikasih permen, kebetulan guru itu nggak bawa permen, mana pak permennya, akan nagih mereka. Ketika permen itu nggak dikasih lagi, dia tidak mau pasti. Nggak mau ke depan, nggak dikasih permen. Nah, jadi motif penghargaan ini miskonsepsi kita itu penghargaan itu dengan berlebihan, dengan membawa beban. Tapi menghargai itu dengan apresiasi, ucapan, pujian seperti itu ya. Contoh tadi, misalkan, Bapak kamu sudah bagus ya, pintar. Besok boleh kamu belajar lebih bagus lagi supaya kamu akan menjadi anak yang mengisi yang bagus lagi gitu ya. Seperti itu. Iya, pintar, hebat. Misalkan, ya pokoknya pujian-pujian agar mereka itu merasa bangga di depan teman-teman. Tapi jangan sesekali kita memberikan penghargaan seperti barang. Itu sudah tidak terpakai lagi. Karena nanti kita akan bahas. Ada seperti itu ya. Pembiasaan. Nah ini penambahan kebajikan seperti doa bersama sebelum belajar dimulai atau kegiatan kelas yang mengajarkan rasa syukur. Rutinitas ini siswa menginteraksikan nilai tersebutnya. Contohnya apa? Tadi setiap hari Jumat kita membaca Yasin. Itu rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Kalau kebajikan seperti misalkan kita membaca Asmaul Husna dan lain sebagainya, itu akan membentuk karakter anak menjadi pemikiran yang intrinsik. Kolaborasi dengan orang tua. Nah, orang tua pun harus dilibatkan ketika kita membentuk motivasi intrinsik itu. Orang tua harus tahu ya. Jadi ketika anak kita misalkan tidak mau seperti ini, kita harus kolaborasi dengan orang tua. Jangan, udah kamu besok begini, udah orang tua nggak tahu. Ketika datang tuh anak kamu di rumah, orang tuanya nanya, emang kenapa toh? Enggak, saya domelin tadi sama ibu. Udah gitu doang. Akhirnya tidak ada dengan saya. Jadi kolaborasi itu kita beritahu kepada orang tua, anak ibu seperti ini. Coba
dikasih dorongan yang baik, karena orang tua itu lebih baik daripada dorongan guru sebenarnya, karena mereka yang melahirkan, yang merawat tentunya ya, sehingga akan melahirkan motivasi intrinsik yang lebih baik. Nah, teori motivasi, hukuman, dan restitusi, 3 kata yang sangat bersinggungan, beda-beda tipis. Yang ketika saya belajar selalu terbalik-balik, mana hukuman, mana motivasi, kita tidak tahu. Selama ini kita tahu sebenarnya, hanya tahu tindakan-tindakannya. Kita tidak bisa membedakan mana ini hukuman, mana ini motivasi, mana ini restitusi. Tidak ada yang tahu. Yang jelas tindakan-tindakan sering kita temui. Saya pun sama selama 20 tahun, oh ternyata motivasi ini, oh ternyata restitusi ini, hukuman ini ya. 3 motivasi ketika anak lari dari hukuman. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi mereka itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang sangat baik untuk diteladani, yaitu akan berdampak jangka panjang untuk mempengaruhi hukuman ataupun hadiah. Jadi pengertian atau pemahaman mereka ini akan lebih baik timbul daripada mereka ini mendapatkan hukuman atau penghargaan. Contoh misalkan saya mau belajar matematika nih, kan besok ranking 1 misalnya, dapat hadiah. Ketika dia tidak mendapatkan hadiah, dia akan kecewa sekecewa-cewanya, bahkan akan mendapatkan omongan dari teman-temannya dan orang tuanya. Seperti itu ya. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid Bapak Ibu di sekolah? Jelas, yang sangat mendasari dari siswa kita kebanyakan adalah mendapat hukuman dan hadiah. Itu tujuan mereka, bukan berdasarkan motivasi intrinsik yang mereka lakukan. Kenapa demikian terjadi? Karena memang kita belum pernah menyentuh ranah ke sana. Tugas kita adalah mengenai pelajaran, kita ranking 1, dapat hadiah sudah selesai. Tapi kita tidak sesekali menyentuh ranah bagaimana membangkitkan gairah intrinsik mereka. Tidak, jarang sekali bersentuh. Nah, oleh karena itu kita pelajari ini ya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kata-kata yang sangat yang sangat baru saya temukan. Hukuman, contohnya misalkan hukuman. Dari ketiga ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dulu dan konsekuensi dulu deh. Ya. Restitusi adalah pilihan terbaik nanti. Restitusi. Iya, pilihan yang terbaik. Hukuman dan konsekuensi, dua-duanya sebenarnya hukuman itu akan menghasilkan yang negatif. Konsekuensi netral, tidak menghasilkan apa-apa sebenarnya. Tidak menghasilkan efek jerah, tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Contoh, hukuman, korban belum mendapat keadilan. Si korban misalkan dipukul, lalu yang si korban dihukum ininya, yang memukulnya. Kan dia menang, secara logika dia menang. Konsekuensi, korban merasa diabaikan. Ya, saya mah itu dipukul sama teman saya, jadi sama guru, beda apa-apain. Ya, konsekuensi. Restitusi, nah korban mendapatkan ganti nanti. Ketika restitusi terjadi, ketika korban memukul, kita akan memberikan pilihan. Apa yang harus kamu lakukan supaya memperbaiki masalah ini? Kita kasih pengertian kepada mereka. Belajar tanggung jawab, sehingga dia mengakui kesalahan, lalu meminta maaf dengan diri sendiri. Nah, di situ akan tercipta yang namanya potensi intrinsik ya. Dikasih hukuman, murid akan tersakiti, pastilah ya, namanya dihukum dia merasa dendam. Saya dihukum kemarin di brand, saya dihukum kemarin diomelin dan lain sebagainya lah, terekam pada otak mereka seperti itu. Konsekuensi,
murid akan dibuat tidak nyaman. Malah konsekuensi ini lebih itu juga ya, tidak nyaman. Kenapa? Selesai masalah, konsekuensinya kamu harus ganti. Misalkan kamu ngerjain lampu saja, konsekuensinya harus ganti. Ya ganti dia. Tidak nyaman kan mereka. Nah, sebenarnya konsekuensi ini nggak terlalu baik-baik banget, tapi tengah-tengah. Tapi restitusi lebih baik, mendapatkan penguatan. Artinya apa? Dikasih bicara. Yang salah kita kasih pengertian, yang si korban kita kasih pengertian. Dua-duanya menjadi punya rasa pengertian. Oh iya, saya akan menerima, memaafkan kamu, dan jadi minta maaf. Nah itu restitusi. Memberikan pengertian intrinsik kepada kedua belah pihak sehingga tidak ada dendam di antara mereka. Konsekuensi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kamu mukul mereka, kalau bapak hukum kamu 2 hari tidak sekolah, sudah selesai. Tapi kan tidak ini kan. Tapi kalau restitusi memberikan pengertian kedua-duanya, diajak bicara. Apakah kita posisi teman, apakah kita posisi sebagai tadi sebagai manajer dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Hukuman biasanya berbunyi seperti ini. Peraturan adalah kamu harus dan ini. Nah, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi peraturannya mampukah kamu melakukannya. Terima kasih. Jadi tengah-tengah. Restitusi apa yang kamu yakini. Nah, kasih pengertian kepada dia. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu kembalikan kepada diri dia. Ketika kamu mukul anak itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dia berpikir, ngapain saya ya? Apakah minta maaf? Apakah kita dorong berkembang intuisi dia itu supaya menjadi anak yang lebih baik, gitu seperti itu ya. Jadi posisinya kalau hukuman itu sudah sangat negatif. Nah kita boleh-boleh saja kita melakukan namanya konsekuensi, tapi itu netral, tidak menjernihkan suasana. Yang baik adalah restitusi, bisa melakukan kontrol kepada anak. Kontrol ini bukan berarti kita mengontrol, bukan, tadi mengontrol emosi mereka supaya mereka itu menjadi menimbulkan rasa intrinsik motivasi dari dalam untuk menyadarkan diri dia sendiri supaya dia itu melakukan hal yang lebih baik lagi tanpa paksaan dari kita. Nah, kita bahas 2 dulu, hukuman dan konsekuensi. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Membersihkan WC, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol. Mencatat 200 kalimat. Yang mana menurut Bapak Ibu hukuman, yang mana konsekuensi, coba. Nanti kita akan kasih jawabannya. Karena hukuman dan konsekuensi ini hampir mirip, beda-beda tipis. Biasanya kalau hukuman itu ya dikasih hukuman tanpa ada konsekuensinya, gitu, tanpa ada perbuatan yang jelas. Kita lihat ini ya, kalau sudah mengantuk. Nah, ini jawabannya. Konsekuensi mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Konsekuensi itu karena dia sudah menghilangkan. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol. Itu konsekuensi. Hukuman berdiri tengah lapangan. Nah, hukuman berarti kaitannya dengan hukuman supaya jerak, gitu ya. Tidak mendidik biasanya. Mencatat 20 kalimat. Kaitannya dengan apa? Dengan kalimat itu kita nggak tahu kan. Mungkin itu disiksa aja seperti itu kesannya. Membersihkan WC sekolah, ya itu juga sama. Tidak ada kaitannya WC dengan tugas. Nggak ngerjain matematika, dia sudah bersihin WC, kan nggak nyambung. Nah itu salah satu hukuman yang harus kita bedakan. Ya. Nah ini tadi penghargaan yang kita lulukan selama ini. Misalkan Adi kamu ke depan, coba baca ini. Bagus, Bapak kasih permen 1. Kamu ke depan, ya Bapak kasih uang sekian misalnya. Nah, itu ada secara tidak langsung kita memberikan hukuman kepada mereka. Apa hukuman? Hukuman mental kepada mereka. Karena pemberian hak penghargaan secara moral itu akan menjadikan ini
Pertama, efeknya hanya untuk jangka pendek. Kenapa pendek? Iya, kalau guru itu kasih, kalau udah bosan, dia tidak mau belajar lagi. Dia nggak mau dikasih hadiah. Lalu menimbulkan persaingan. Nah, ini juga sama. Saya dapat permen 3, kamu cuma 1. Ayah, seperti itu. Itu pun akan teman yang memiliki punya rasa kesal. Wah, dia punya 3, masuk saya kesal. Akhirnya motivasinya karena dendam. Yang kedua, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Kasihan yang nggak bisa ngisi lalu dari kasih permen, dia diem aja. Ya saya emang nggak bisa, ya saya emang begini, ya saya emang begitu. Akhirnya sejumlah seabad perkataan di dalam diri mereka menghukum pada diri dia sendiri. Akhirnya seperti itu timbul. Ya, kasihan yang nggak sama kali dapat. Mematikan kreativitas. Kalau dia udah terpuruk, ya udah mati semua. Nggak mau ngapa-ngapain, dia diam aja begini. Karena nggak dapat hadiah, kan begitu. Lalu menurunkan ketepatan, sudah jelas, ya ketepatan ini kaitannya dengan kemampuan. Ya. Kecewa bila tidak mendapatkannya, ya dia akan merasa kesal, diolok-olok ke temannya, apalagi yang punya dapat banyak. Kamu mah nggak dapat, saya nggak dapat tuh banyak. Kamu ini akhirnya dia mikir, dan punya merasa apa ya, merasa tertinggal, merasa tertindas, merasa lemah. Akhirnya seperti itu, timbul seperti itu. Ini penghargaan ini adalah penghukuman secara langsung tidak yang sangat berat bagi anak kita. Kenapa? Karena memberikan penghargaan secara berlebihan akan merekam semua perasaan mereka dari sekolah sampai rumah. Dia akan kecewa. Ya saya emang gak dapat apa-apa. Ya saya terus seperti itu. Akan terekam. Nah ini cara sangat berbahaya yang kita tidak sadari. Dulu mungkin zaman dulu kita akan seperti itu. Akan memberikan reward kepada murid kita. Ternyata itu kurang tepat. Bagaimana yang tepat tadi memberikan motivasi dalam pujian-pujian. Pujian itu kan maksudnya ke apa? Ke psikologi anak, perasaan dia. Asik dipuji sama Pak aja, asik dipuji sama ini, akhirnya dia mereka merasa bangga. Tapi kalau dengan kasih penghargaan moral atau materi gitu ya, ya udah pengharapan materi yang dia lakukan. Seperti itu ya. Bagaimana sebaiknya reaksi murid kita sebagai guru apabila murid melakukan kesalahan? Pasti terbesit kepada pikiran kita, besok saya hukum, besok saya curi kamu, besok nanti seperti itu. Kenapa? Karena kita udah gergetan dengan tingkah laku mereka, sudah tidak bisa melakukan lagi apa yang saya lakukan. Tapi yang harus kita lakukan adalah ini jawabannya. Terakhir, restitusi. Apa itu restitusi? Ini adalah kata-kata yang asing yang baru kita dengar. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Memperbaiki dengan cara bukan dihukum. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri mereka sendiri hingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Contohnya apa? Coba kamu bayangkan ketika misalkan teman kamu terjatuh, apa yang kamu rasakan? Kita gali seperti itu, berikan pengertian kepada mereka. Contoh, misalkan dia berbuat sesuatu pada temannya, bagaimana akan kamu lakukan perbuatan perbaiki kesalahan dengan teman kamu? Apa yang kamu lakukan? Berpikir dia nanti. Kita gali seperti itu. Nah, kaitan dengan restitusi, ya, kaitannya adalah ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ya, kita manusia, ya. Karena manusia itu senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperbaiki melalui cara yang positif, maka mungkin akan melanggar cara aturan. Nah, sisa pun sama. Dia memiliki kebutuhan baik secara baik maupun tidak baik. Kalau anak kodratnya udah baik, anak itu udah badar, dia akan melakukan yang baik lagi tentunya untuk mencapai sesuatu, belajar dan sebagainya. Tapi ada yang anak pengen pintar tapi dia nggak tahu caranya dengan hal yang buruk, mencontek atau dan lain sebagainya. Karena 5 kebutuhan hidup manusia itu adalah penguasaan. Setiap manusia itu ingin menguasai. Ingin menguasai apa? Keadaan, menguasai pelajaran,
menguasai barang, teman dan sebagainya. Lalu ya kesenangan, setiap manusia pasti ingin senang, nggak mungkin nggak mau senang, pengen senang, pengen happy. Nah untuk happy itu mereka ada yang macam-macam, ada yang beda-beda meja, ada yang teriak-teriak, ada yang mereka bertengkar, itu merasakan ketenangan, kesenangan mereka. Nah lalu ya kebebasan itu pun sama. Kebebasan yang mereka lakukan mengekspresikan dengan cara apa? Macam-macam. Ya, bisa mereka mencoret-coret tembok, bisa mencoret-coret meja. Meja kan baru nih, besok udah rame. Itu kebebasan yang dilakukan seperti itu. Kenapa demikian? Emang kodrat anak seperti itu, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini paling penting. Kita sebagai guru tidak terfokus dengan anak yang tidak saja atau yang kita kenal saja. Kita di kelas ada 12 atau 30 anak, maka rasa kasih sayang kita bagi-bagi ke 30 orang itu. Kita terapkan kepada mereka. Kita ciptakan dia itu merasa disenangi oleh kita. Walaupun dalam diri kita udah pengen kita sih, bener banget. Tapi kita tahan itu sebagai guru. Iya, kita tahan, kita ciptakan supaya dia mereka itu nyaman dengan mereka. Contoh saya lakukan, kemarin saya terapkan adalah salah satu siswa saya yaitu si Bahri ya. Dia itu secara akademik lemah, tapi dia ingin seperti orang berhasil, dapat pujian. Hai, saya kasih kepercayaan dia menjadi pemimpin upacara. Kalau kamu mau, silakan. Dengan Pak belajar, mau siapa seperti itu. Dia tergali motivasi fisik dia itu menjadi orang yang lebih baik dengan itu tadi. Nah, terlihat bahwa ternyata kondisi dia itu bukan di akademik, di sini adanya. Mungkin suatu saat dia menjadi anggota ABRI atau kita nggak tahu kan. Karena kodrat anak kita itu nggak mesti harus tercetak dengan akademik saja, kan seperti itu. Oh ternyata ini kuncinya. Kita kasih kepercayaan. Akhirnya dia merasa dipuji sama teman-temannya. Punya kepercayaan diri sekarang dia. Udah nggak terburuk lagi. Kemarin kan dia merasa nggak bisa baca gitu kan ya. Udah iya gimana gitu. Tapi ketika dia dikasih kepercayaan sama saya, dia akan kayaknya lincah gitu, pede, punya tergali motivasi fisik dia itu, kepercayaan diri dia itu dapat di situ. Wah ternyata akhirnya ketika jadi petugas saya nggak nyuruh lagi, karena Senin saya jadi apa, saya ini Pak, saya jadi itu Pak, akhirnya seperti itu. Dengan punya keinginan sendiri karena dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Itu yang terpenting ya. Nah, mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Banyak aspeknya. Ini agar mendukung pembelajaran yang efektif. Tentu ya, kalau kita tidak memahami kebutuhan dasar murid, kita tidak bisa efektif untuk mengajar. Meningkatkan kesejahteraan emosional. Nah, emosional murid kita ini bermacam-macam, ya. Bisa stres, bisa berperilaku yang tidak baik, tiba-tiba anak itu nangis bagaimana kita tidak tahu, kita harus tahu. Iya, kebutuhan dasar itu. Tiba-tiba dia marah sama temannya, kita nggak tahu di rumah itu bagaimana, kita harus tahu. Memfasilitasi pembelajaran yang inklusif, memahami kebutuhan dasar, meningkatkan guru untuk menerapkan strategi pengajaran yang inklusif dan diferensiasi, ya, artinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika pelajar matematika dia tidak menguasai, siapa tahu pelajar IPA dia menguasai. Nah, masing-masing siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Membangun hubungan yang baik. Ketika guru memahami kebutuhan dasar murid, mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan empati. Tentu saja ya, karena hubungan baik dengan siswa itu lebih baik ketika kita tahu. Contoh empati itu, jangan jauh-jauh ketika anak murid kita nangis, jangan kita omelin, kita tanya. Kenapa kamu nangis? Kita dekati, kita cari tahu apa masalahnya. Nah, ketika dia mau berbagi dengan kita, dari situlah motivasi diri akan tercapai. Dia mau belajar, dia mau apa diskusi dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, nah ini dunia berkualitas. Ya, orang-orang nilai karakter, penyampaian, pekerjaan dan seterusnya.
tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ketika pada dasarnya dunia berkualitas itu adalah kosong, ketika hal-hal yang terisi, orang-orang, nilai karakter, pencapaian pekerjaan dan sebagainya akan terisi, maka siswa pun tersebut akan memenuhi itu, ya, dengan menjalani hidupnya masing-masing. Sehingga siswa tersebut akan membentuk ini. Nah, anak A isinya seperti ini, ada orang tua dan teman sebagainya. Anak B isinya ini. Kenapa? Karena kebutuhan mereka itu berbeda-beda, tidak sama. Tadi kan saya bahas, tidak sama. Ya. Ketika tidak sama, maka kita harus memahami itu. Oh, ternyata anak ini butuh kasih sayang. Ya, kita berikan kasih sayang. Ternyata anak ini butuh perhatian. Ketika anak ini butuh humoris dari kita berikan. Jadi kita harus memahami itu semua. Kalau kita sudah memahami itu, maka kita akan berhasil melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Jadi ketika kita masuk, anak itu akan teriak, "Hai Bu Maesaro, hai," akan seperti itu. Dia akan kangen dengan kita. Tapi kalau kita udah horor duluan, awas ada bulela, dia akan takut dengan kita. Dia bisa kena takut. Memang bagus, tapi motivasinya itu bukan dari fisik, bukan dari luar. Karena takut sama Bu Lela, karena takut sama Bu Maesaro. Tapi kalau dengan kesenangan, mau belajar dengan guru Selina, guru Selina, akhirnya dia mau seperti itu. Ya, mau. Karena suka dengan kita. Nah, terkait lingkaran dunia berkualitas tadi, di manakah kira-kira Bapak Ibu dan guru-guru meletakkan sekolah dan pengalaman di sekolah? Nah, macam-macam ya. Jika Bapak Ibu ada pemimpin sekolah, bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan informasi ini untuk membangun budaya positif? Nah, untuk membangun budaya positif, harus ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini lagi ya. Kata-kata yang asing menurut saya, tapi sangat baik untuk kita terapkan. Keyakinan. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Biasanya kalau keyakinan itu apa? Keyakinan itu dibentuk berdasarkan kemauan anak. Kalau peraturan kelas berdasarkan kita, kalau boleh menyontek, ini, dia tahu buat, kalau pada dia buat. Tapi kalau keyakinan itu, ya biasanya yang dilakukan oleh siswa, sesuatu yang mereka buat, mereka punya rasa tanggung jawab. Mereka merasa memiliki buatan saya. Oh, ini buatan saya. Ini memiliki. Begitupun keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas yang mereka lakukan, mereka bentuk dengan jangan terlalu banyak-banyak, tapi sedikit tapi mereka pahami. Contoh pertama, keyakinan kelas tidak berisik di kelas, membuat piket dengan baik yang sesuai jadwal. 3 aja, lalu misalkan tidak bertengkar, 3 aja diterapkan dulu. Nah, itu bersumber dari mereka. Misalkan mereka akan sadar, oh kemarin saya buat ini ya, nggak boleh nakal. Oh kemarin saya berarti nggak boleh nakal. Dengan timbul dan kesadaran dia, ya. Fokus pada diri, tanggung jawab dan bersama, partisipasi dan pendidikan, pendekatan yang produktif dan fleksibel dan adaptif. Nah ini ya fokusnya tadi. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu dibentuk melalui berdasarkan pemikiran bersama siswa-siswa, bukan berdasarkan aturan guru. Kenapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya? Nah, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Keyakinan kelas menciptakan lingkungan di mana murid merasa aman dan didukung ketika semua anggota kelas memahami dan menghormati keyakinan yang disepakati bersama. Jadi kalau kita bersepakat bersama, dia membentuk keyakinan, maka mereka akan patuh dengan apa yang mereka perbuat. Tapi kalau tiba-tiba dia masuk kelas, udah 17 ini aturannya di kelas, udah karena takut, mereka akan membangkang, nanti tidak akan menurut sebenarnya, karena motivasinya karena takut. Ketika takut dengan saya, ketika saya nggak ada, ya mereka tidak meja. Kalau saya nggak ada, karena dibuat oleh saya. Tapi kalau dibuat oleh mereka, memiliki punya rasa tanggung jawab dan memiliki peraturan itu,
Ketika putus tidak ada, dia akan mematuhi. Sedikit banyak 50% lah dia akan mengerti, oh kemarin saya buat ini. Pak, bisa nggak ketika keyakinan kelas itu bentuk jalan nggak? Bisa jalan karena sifat manusia suka berontak. Ketika dia melanggar, kita tinggal memberikan keadaan. Kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, ketika pertanyaan kita lontar, dia berpikir, oh iya kemarin saya buat ini ya. Nah, seperti itu akan mudah dia cerna. Tapi kalau coba ingat aturan penting Bapak buat, kan hukuman apa ya? Apa kan seperti itu. Ya, itu canggihnya keyakinan kelas. Bagaimana mewujudkan? Ya, melibatkan murid dalam proses, melibatkan semua murid. Berpikir mereka apa keyakinan yang harus kita terapkan dalam di kelas ini, yang gampang-gampang aja misalkan. Ini Bu, ini Pak, misalkan contoh. Piket tepat pada waktu jalannya, atau piket membuang sampah jangan sembarangan, bisa seperti itu ya. Atau mengerjakan PR dengan tepat, bisa. Atau juga misalkan jangan gaduh di kelas, bisa seperti itu. Karena keseharian yang mereka lakukan sebenarnya, mereka tidak sadar keyakinan kelas yang mereka lontarkan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Lalu mereka tuliskan ke dalam sebuah peraturan, sehingga mereka akan bersadar, oh ternyata kebiasaan buruk ini sudah saya lakukan ya. Setelah kita melakukan keyakinan kelas, kita bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan sekolah. Nah ini, tahap menciptakan program kebajikan. Pertama adalah melihat daftar nilai kebajikan yang ada. Nilai kebajikan yang ada kita lihat. Misalkan udah kita buat sama anak-anak, kita susun apa-apa bla 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 gitu ya. Lalu tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus. Satu aja, misalkan dari sekian banyak kan anak banyak, pasti nggak 1, 15 tuh nilai kebajikan, pasti ada 20. Satu dulu kita fokuskan, apa targetnya minggu ini, terus seperti itu ya. Sempurnakan daftar nilai kebajikan yang paling utama, lalu diskusikan kembali. Sosialisasikan nilai-nilai lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun media sosial. Nah ini boleh kita melakukan kayak poster, gambar-gambar boleh ya. Boleh kita bikin sebuah karikatur boleh untuk mengekspresikan atau menuliskan ya kebijakan, program kebijakan tadi ya. Setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah. Setelah kebajikan sudah kita buat ya, kebajikan kata-katanya udah kita susun. Misalkan si Abil ini jangan bertengkar, lalu jangan berantem, lalu jangan mencontek, 12 banyak. Lalu kita susun yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Caranya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pertama, keyakinan kelas lebih abstrak, nyata dari peraturan. Artinya apa? Keseharian mereka. Keseharian mereka itu misalnya suka gaduh kan, misalkan jangan berisik di kelas, cuma pukul meja. Nah, iya, sepakatan kelas bisa. Ya. Lalu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang menyeluruh sifatnya. Ya. Misalkan kalau agamanya, kita lihat agamanya misalkan macam-macam, ada Hindu, Buddha, jangan menyampaikan kelas sholat 5 waktu, di mana yang non muslim, tapi secara universal seperti itu. Berkaitan kepada semuanya. Iya. Yang kedua adalah senantiasa dalam bentuk positif. Ya jelas, jangan misalkan beramai-ramai kita bernyanyi gaduh misalnya, jangan, tapi yang positif-positif, intinya yang bersentuhan dengan hal yang positif. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Nah ini, jangan kebanyakan. Boleh 4 atau 5 aja dulu targetnya. Ketika target sudah tercapai, boleh kita ubah. Keyakinan kelas jangan monoton, jangan gitu-gitu aja setahun itu aja belum, jangan. Punya target, keyakinan kita bentuk itu harus kita lakukan, bukan kita pajang.
Itu. Iya. Kita sudah buat, kita TP sudah ingat mereka. 4 saja keyakinan kelas. Target bulan ini atau 2 bulan atau 3 bulan ini besok kita buat. Diskusi kali mana? Anak-anak kita buat lagi yuk. Kesepakatan kelas itu apa? Ini. Boleh. Lalu diterapkan. Ini Bu, bisa kan membaca Asmaul Husna setiap hari? Nah, udah kan berapa bulan tuh dilakukan rutin. Lalu kita ubah lagi apa yang belum tercapai, terus seperti itu sehingga pembiasaan itu terus terjadi. Tentunya akan membentuk motivasi intrinsik pada diri mereka. Nah, motivasinya dari apa? Karena aturannya dibuat oleh keseharian mereka. Pak, bisa dilanggar tadi ya? Saya bertanya kepada tutor saya, ketika keyakinan kelas itu misalkan sudah itu, pasti anak-anak itu tidak akan melanggar. Jawabannya apa? Tidak, Pak. Pasti tidak suka melanggar. Nah, karena kodrat manusia adalah kebebasan. Nah, ketika pelanggaran terjadi, lalu kita berikan pertanyaan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Dia masih ingat. Oh, ini ya yang saya buat. Responnya akan cepat ketimbang aturan yang kita buat. Coba Bapak tanya aturan sekolah, langsung dia horor. Peringatan pasti dia tahu ya. Tapi kalau misalkan dia buat sendiri, dia akan sadar dengan dirinya sendiri. Oh, ternyata ini yang saya buat. Baik Pak, saya tidak akan melakukan lagi seperti ini. Karena cepat responnya, beda dengan dari orang lain juga. Ya, seperti itu. Nah, hendaknya ditinjau dan kembali dari waktu ke waktu itu tadi. Jadi bervariasi, ya, jenjangnya. Jangan blok setahun itu aja, harus kita rubah lagi. Dengan rubahnya bagaimana? Targetnya yang sudah kita capai, lalu kita rubah. Jangan belum tercapai, ya rubah lagi jangan. Targetnya 2 misalkan, membaca Asmaul Husna setiap pagi, lalu misalkan periksa buku misalkan. Itu kalau targetnya sudah, lalu kita rubah lagi. Terus seperti itu. Ada peningkatan. Lalu peningkatannya bagaimana? Jangan pencapaian 2 udah selesai, tidak, itu terus dia lakukan. Cuma kita tambah sedikit demi sedikit, sehingga mereka akan termotivasi sedikit demi sedikit. Tidak, kalau kebanyakan dia bingung, capek banget Bu, udah pasti begitu anak-anak. Ya. Nah, tahapan pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pertama, mempersilakan warga sekolah, tentunya murid, menyampaikan pendapatnya yang perlu disepakati. Misalkan si A, Bu, bagaimana kalau di sekolah kita setiap hari periksa buku misalkan? Gimana anak-anak setuju nggak? Misalkan, Bapak gini-gini, nah, kita tanya kenapa nggak setujunya? Karena gini-gini Pak ya, kita kasih pengertian seperti itu. Dan lain sebagainya. Kedua, mencatat semua masukan. Itu kita catat di situ ya semua masukan. Lalu menyusun keyakinan sesuai dengan langkah pembentukan keyakinan sekolah dengan menggunakan kalimat positif, tentu saja ya. Misalkan sudah dibentuk, misalkan periksa buku, berarti kata-katanya adalah dengan kalimat positif. Contoh misalnya jangan buang sampah sembarangan, berarti kalimatnya jangan membuang sampah sembarangan, misalkan seperti itu. Ya udah, terkait dengan itu mereka. Itu, tapi itu adalah sifat yang negatif. Menjadi buanglah sampah di tempatnya. Jadi kata-kata yang operasional yang menjadi negatif, yang positif. Mari kita buang sampah di tempatnya. Nah, baru bisa mengajar. Tapi kalau tempatnya, tapi kalau misalkan jangan buang sampah, itu udah negatif kata-katanya. Oh jangan, tapi menjadi buanglah atau marilah, kembali jadi ajakan. Kalimat positif. Lalu meninjau kembali daftar hasil diskusi secara bersama-sama, menemukan nilai kebajikan yang dituju. Ya, nilai kebajikan nilai yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Maksudnya yang cocok, apa yang program yang harus kita lakukan sekarang nih, yang lebih utama maksudnya kita pilih dulu, yang lebih urgent, yang lebih penting gitu dari sekian banyak. Ya, demikianlah penyampaian, kita singkat saja. Contoh keyakinan kelas, setiap anggota perlu belajar. Ya, keyakinan kelas. Demokrasi kontrol. Nah, ini ya. Posisi kontrol. Posisi kontrol, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, manajer dan pemantau. Nah,
ketika anak berbuat kesalahan. Nah, ini contohnya. Kata-katanya, sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Saya merasa kecewa dengan kamu. Jika masih belum mengerti, saya akan membantu beratus pindah dan sebagainya. Nah, dari ini mana posisi yang paling bagus? Pemantau dan manajer. Yang mana? Posisi adalah ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kita kembalikan kepada dia. Dari semua ini yang paling bagus ada yang terakhir. Kalau ini pasti hukuman. Sampai kapanpun buru-buru itu pasti ya. Saya kecewa, saya belum bersalah. Ya, bersalah juga. Lalu jika masih belum mengerti, nanti saya membantu sebagai teman. Efek berbagusnya apa? Dia akan mengandalkan kita terus. Nah, tapi bagus cuma efeknya yang bagus. Nah, ini bertanya peraturannya apa? Ya, itu mah istilah memantau aja, hanya menanya doang, tidak ya. Lalu jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Ini hukuman pasti. Yang bagus adalah terakhir. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi kembalikan kepada diri sendiri. Kealaman. Itu manajer Pak yang terakhir yang bagus. Iya, manajer. Oke. Nah, sini kita restitusi. Apa itu restitusi adalah ini. Konteks buruk penggerak adalah konsep yang digunakan untuk mengembalikan keseimbangan atau harmoni dalam situasi konflik bertingkat kesepakatan. Jadi menangani konflik-konflik yang terjadi di sekolah, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini sekolah. Oh iya, betul. Tiga restitusi. Nah, contohnya ini. Validasi tindakan. Ketika anak berbuat salah, kita validasi tindakan dulu. Apa masalahnya sih? Jangan aku teman dia nangis, kamu ke depan, kita hukum. Jangan seperti itu. Kita tanya dulu apa masalahnya. Lalu menaikkan keyakinan. Ya, contohnya untuk membalikan keadaan, apa yang bisa kamu lakukan dengan teman-teman yang nangis misalkan seperti itu. Lalu kita bikin identitas. Ketika anak berbuat salah, kita jangan kamu sih, tapi kita berikan apa? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu pun sama sebagai manusia. Arti kasih pengertian. Nah, ketika kamu berbuat kesalahan, maka kamu harus meminta maaf pada orang tersebut. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Banyak orang yang berbuat salah, tapi kesalahan itu harus diperbaiki. Seperti itu terakhirnya. Jadi kita bukan menghukum, tapi memberikan menstabilkan identitas. Jadi tahapannya ada 3. Validasi tindakan, ditanya dulu masalahnya apa nih. Yang kedua, menyampaikan keyakinan. Setelah kamu berbuat sesuatu, oh ternyata ini. Nah, apa yang kamu lakukan supaya memperbaiki masalah ini? Apa yang dia lakukan? Kembali kepada dia. Yang terakhir, menstabilkan. Artinya apa? Menenangkan diri dia supaya dia nggak merasa dia bersalah banget gitu. Udah kan, oh saya salah Pak Bino. Akhirnya kan terpuruk. Tapi stabilkan. Tidak semua, misalkan bukan satu-satunya orang yang berbuat salah seperti ini. Banyak dan orang yang berbuat salah seperti ini. Tapi kesalahan itu harus kamu perbaiki. Mungkin itu ya. Nah, terakhir ada ini video ya, institusi yang sudah saya buat. Nanti kita ikut ya sebentar. Ada suaranya dia. Ya, terima kasih Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf tentang pengertian dari sidang restitusi, lima kontrol dan disiplin positif yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan dapat sedikit dipahami dan dapat diamalkan. Ketika nanti ada pertanyaan, nanti silakan bertanya melalui WA atau langsung datang kepada saya bagaimana caranya. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ngomongin ya. Masih juga.
kasih kepada rekan saya Pak Dede Rahayu yang telah mempresentasikan tentang keyakinan kelas. Dari situ saya banyak mempelajari banyak sekali hal-hal yang sangat baru yang baru saya pelajari dari keyakinan kelas tersebut. Jadi kelas saya tuh alhamdulillah dengan belajar tentang keyakinan kelas ini, kelas saya menjadi lebih tertata lagi, teratur, dan lebih ke anak tuh menerapkan disiplinnya sangat bagus, dan jadi menciptakan tuh keteraturan kelas. Selanjutnya dengan keyakinan kelas ini, saya yakin murid-murid itu akan terpanggil jiwanya atau termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilanggar terhadap keyakinan kelas yang mereka telah buat bersama. Sedangkan dari guru tersebut jadi tidak ada peraturan atau paksaan yang dilontarkan kepada siswa-siswa tersebut, siswa-siswi di kelas kami tentang keyakinan kelas tersebut. Jadinya tuh ya anak tuh terasa happy, tidak tertekan, tidak ada bulian. Jadi gimana ya, anak tuh terasa tuh di kelas itu ya nggak ada paksaan lah ya gitu. Jadinya anak tuh enjoy itu dalam belajar. Udah, terima kasih Pak Dede Rahayu. Semoga sukses, lancar, dan jaya, jaya, jaya. Hey, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hey, lihatlah, muridmu telah menanti. Arahkan jiwaku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, bergerak, menggerakkan dunia dalam inovasi dan karya, menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil belajar Pancasila menjadi alasan yang utama, menghebatkan langkahnya bersama. Bergerak, tergerak, menggerakkan dunia dalam inovasi dan karya, menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil belajar Pancasila menjadi alasan yang utama, menghebatkan langkahnya bersama.
kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Ya Pak, karena ini saya datang terlambat. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 3 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Teguh, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan kita dan tidak akan mengulangi lagi. Setuju? Setuju Pak. Teguh, kita cari solusinya bersama ya. Sekarang Bapak mau tahu kenapa Teguh sering datang terlambat? Pasti ada alasannya. Saya bergadang Pak sambil bermain HP jadi saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau Pak, Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak? tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak karena membawa datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu Pak. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak numpuk dan bisa menumbuhkan rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Teguh, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar saya tidak mau bangun siang dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik Teguh, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke tempat duduk kamu. Kasih Pak.